فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-20. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, babun ma jaa anna al-ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab dari dalil yang datang yang menunjukkan bahwasanya hulu terhadap kubur orang-orang saleh menjadikannya berhala-berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Bab ini, akhwan, memiliki hubungan erat dengan bab sebelumnya. Nah, masih terkait dengan peringatan seputar masalah kubur. Pada bab yang ke-19 tentang taghlidz, kecaman keras, peringatan keras pada orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kubur orang saleh. Kemudian pada bab ini yang lebih parah lagi, naam, yaitu yang hulu di kubur orang-orang saleh. Dengan sebab hulu tersebut, dia menjadikan kubur orang saleh tersebut sebagai wathan, sebagai berhala yang diibadahi selain Allah. Dan dulu telah kita lewati, akhwan, naam, perbedaan antara al-awthan dengan al-asnam. Al-awthan jamak dari apa? Hamzah, Cirebon. Al-awthan jamak dari wathanun. Sedangkan al-asnam jamak dari apa? Syukran, sanamun. Tayyib. Dan perbedaannya, masih ingat Mujahid, antara sanam dan wathan? Kalau dalam bahasa kita, kedua-duanya berhala, yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Cuman bedanya apa? Nah, kalau wathan, nah, lebih luas maknanya, mencakup kullu ma nusiba lil ibadah, segala sesuatu yang dipancangkan untuk ibadah, masuk padanya kubur, pepohonan, naam, sungai, lautan. Taib, segala sesuatu yang apa? Yang taib dipancangkan untuk diibadahi. Bebatuan, ini wathan, baik berbentuk, nah, maupun apa? Tidak berbentuk.
Nah, kalau wathan yang memiliki bentuk patung tertentu, patung sapi kah, atau patung gajah, atau patung manusia, maka itu baru dinamakan sonam. Sonam, yaitu timsal, mumassal. Tayyib. Tayyib. Sehingga wathan jelas cakupannya lebih luas daripada sonam. Nah, masuk di dalamnya kubur. Kubur, nah, ketika diibadahi orang hulu padanya, maka berarti dia telah menjadikan kubur tersebut sebagai wathan. Dan kubur, akhwan, memiliki hak atas kita semua dari dua sisi. Na'am wal kubur laha haqqun alaina min wajhain. Yang pertama, akhwan, dari hak kubur yaitu alla nufarrita fima yajibu laha minal ihtiram. Nah, hak yang pertama terkait kubur ditulis Raihan, untuk kita tidak meremehkan hal-hal yang wajib terkait masalah kubur berupa pemuliaan atau berupa penghormatan, sehingga tidak boleh kita menghinakannya dengan duduk di atas kubur. Nah, duduk di atas kubur boleh tidak? Tidak ya Umar? Tidak boleh. Nah, kemudian beradab dengan adab syar'i ketika dikubur, di pekuburan, dengan tidak memakai sendal. Nah, ini yang pertama dari hak kubur, yaitu untuk kita tidak meremehkan hal-hal yang disyariatkan berupa ihtiram padanya. Kenapa, akhwan? Karena kubur merupakan apa? Merupakan rumahnya orang-orang yang telah meninggal. Tayyib. Yang kedua, alla naghluwa fiha. Yang kedua dari hak kubur untuk kita tidak hulu padanya. Tayyib. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dan dikeluarkan riwayat oleh Imam Malik rahimahullahu taala dalam Al-Muwatta. Yang kitab Muwatta ini, akhwan, pada masanya sebelum dikarang Sahih Bukhari dan Muslim, merupakan kitab yang paling sahih, sampai-sampai dikatakan oleh Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ma tahta adimis sama asah min Muwatta Malik. Tidak ada kitab di bawah kolong langit ini, yaitu kitab karangan manusia, yang lebih sahih dari Muwatta Malik. Para ulama mengatakan itu sebelum dikarangnya Bukhari dan Muslim, dan Asy-Syafi'i masanya sebelum itu. Ini menunjukkan Muwatta ini kitab yang penting pada masa itu dan sebagai salah satu rujukan di dalam Islam.
Taib. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang diibadai. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon agar jangan sampai kuburnya sebagai apa? Sebagai sesuatu yang diibadai selain Allah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sungguh sangat keras kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini dari sisi sanad akhwan bisa dilihat dalam Ta'liq Sahih li ghairi. Akhrajahu Malik fil Muwatta' an Zaid bin Aslam an Atha' ibn Yasar mursalan. Jadi riwayat Malik mursal dari Atha' bin Yasar. Walahu syahidun inda Ahmad wal Humaydi min tariqi Hamzah ibn Mughirah al-Kufi an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Allahumma la taj'al qabri wathanan la'ana Allahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Wa huwa fi sahihil musnad mimma laysa fi sahihain. Nah, sehingga seandainya yang disebutkan akhwan yaitu riwayat Abi Hurairah maka lebih bagus. Karena apa? Karena itu riwayat yang sahih li dzatih. Naam. Dari Abi Hurairah itu yang dimasukkan dalam As-Sahihul Musnad. Dengan penguat ini maka tingkatan hadis dalam Muwatta' akhwan sahih li ghairi. Wal Ibn Jarir bi sanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid ibn Jabr. Naam, imam dalam tafsir mengambil tafsir dari Habrul Ummah yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa guru Mujahid? Indaka Yahya. Makanya diperhatikan. Siapa? Yusuf Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tayyib. Sampai-sampai dikatakan idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bih. Jika datang kepadamu tafsir dari Mujahid maka cukup. Nah, ini menunjukkan kuatnya ilmu beliau terkait masalah tafsir. Naam. Beliau mengatakan terkait ayat afara'aitumul Lata wal Uzza. Qala kana yaluttus sawiqa famata fa'akafu ala qabri. Naam. Terkait Lata wal Uzza. Ini dua berhala yang masyhur naam di kalangan Arab pada masa jahiliyah. Naam, Lata, Uzza, kemudian Manah. Di sini naam terkait masalah Lata karena terkait hubungan dengan naam kubur orang saleh. Dikatakan oleh Mujahid, naam Lata itu adalah apa? Dulunya seorang yang dia memiliki kebiasaan yalutus sawiqah. Nah, dia membuat adonan dari tepung, membuat makanan. Tayyib, membuat makanan. Untuk orang-orang yang berhaji.
Dan ini merupakan ibadah yang agung pada masa itu, memberikan makanan kepada jamaah haji, sehingga dikenal sebagai seorang yang saleh. Kemudian dia mati, maka orang-orang pun beriktikaf di sekitar kuburnya. Taib. Dan mana ini akhwan, tentunya cocok kalau untuk qiraah latta yaluttu. Naam, dengan apa? Dengan tasydid. Adapun qiraah tanpa tasydid yaitu lata, maka naam, taujihnya bagaimana untuk dimaknakan seperti itu? Naam, itu dijawab akhwan bahwasanya khuffifat litashilil kalam, yaitu di asalnya memang tasydid, tapi apa, tasydid ini hilangkan untuk mempermudah dengan istilah takhfif, untuk meringankan dalam pengucapan. Jadi ini asal muasal lata, yaitu seorang laki-laki yang biasanya membuat adonan makanan untuk para jamaah haji sehingga mereka memuliakannya. Dan setelah mati, mereka pun beriktikaf di sisi kuburnya. Dan sawiq itu sendiri akhwan, ya, sejenis makanan sawiq yang terbuat dari syair, yang dibuat adonan dari syair, kemudian dicampur dengan kurma atau yang semisalnya, kemudian dimakan. Qala wa kadza qala Abul Jawza' 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana yaluttu as-sawiqa lil haji. Demikian pula datang riwayat dari Abul Jawza' dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, adalah dulu asal muasal lata yang diibadahi adalah seorang laki-laki yang membuat adonan sawiq untuk para jamaah haji. Athar Mujahid akhwan sahih sebagaimana dalam hasyiyah, akhrajahu Ibnu Jarir fi tafsirih min thalathati turuq. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau dari 3 jalan. Al-ula qala hadatsana Ibnu Bashar qala hadatsana Abdurrahman qala hadatsana Sufyan an Mansur. Sufyan di sini Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Mansur Ibnu Mu'tamir. An Mujahid wa sanaduha sahih. Wa thaniyah fiha Mu'ammal ibnu Ismail da'if wa thalitha fiha Muhammad bin Humaid kadzib. Jadi cukup dengan riwayat yang pertama yang sahih. Naam. Adapun athar Ibnu Abbas akhrajahu al-Bukhari bi lafadz kana lata rajulan yaluttu sawiqa lil haji. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari athar tersebut. Baik. Kemudian yang terakhir pada bab ini, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidin 'alaiha al masajid was suruj. Rawahu Ahlus Sunan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita-wanita yang mengziarahi kubur dan
menjadikan di kubur itu masjid-masjid dan memberikan penerangan padanya. Pada hadits ini terdapat 3 ahkam yang butuh diilmui, yaitu terkait masalah laknat Rasulullah kepada zairatil kubur, wanita-wanita yang menziarahi kubur. Ini butuh taujih. Kemudian yang kedua terkait menjadikan kubur sebagai masjid, telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Dan yang ketiga, memasang lampu-lampu di pekuburan. Rawahu Ahlus Sunan dengan sanad yang dhaif. Bisa lihat dalam ta'liq. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad wa fihi Abu Salih wa huwa Badha maula Ummi Hani dhaif. Walam yasma' min Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika menghafal besok ditambahkan ya kawan. Tayyib fihi Abu Salih Badam maula Ummi Hani dhaif. Walam yasma' min Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kama qala Ibnu Hibban fil Majruhin. Wa dha'afahu Al-Albani fi Dha'ifah wal Wadi'i fi tatabbu'ihi ala awhamil Hakim. Sehingga 2 orang imam ahli hadits abad ini bersepakat tentang kelemahan hadis Ibnu Abbas tersebut. Adapun mengenai ahkam yang terkandung padanya, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tayyib, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.